Selamat pagi semua ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Ya. Ya. Saya bacakan. Menjadi ibu dari anak dengan autisme adalah perjalanan panjang yang penuh cinta, kesabaran, dan ketangguhan yang seringkali tidak terlihat. Di balik setiap perkembangan anak, ada ibu yang belajar menahan lelah, mengelola emosi, dan terus berdiri meski harus menghadapi stigma, keterbatasan, dan rasa cemas akan masa depan. Perjuangan ini tidak selalu disertai tepuk tangan, namun justru dijalani dalam keheningan dan ketulusan. Melalui Zoominar Cerita Keluarga Empati, Love Beyond Limits, kisah ibu, autisme, dan ketangguhan, empati menghadirkan ruang aman untuk mendengarkan suara para ibu yang telah berjalan jauh dalam peran tersebut. Cerita-cerita ini diharapkan menjadi penguat bagi keluarga lain, menumbuhkan empati publik, serta menegaskan bahwa di balik setiap anak dengan autisme ada ibu yang berjuang melampaui batas dengan cinta yang tak terukur. Halo Ayah Bunda dan Bapak Ibu tercinta, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Cerita Keluarga Empati. Episode kali ini terasa sungguh spesial. Kenapa? Karena kita telah kehadiran 3 bunda yang luar biasa, yang nanti akan menceritakan bagaimana perjalanan mereka dalam memperjuangkan ketiga Ananda tercinta. Siapa saja narasumber kita itu? Telah hadir Ibu Tantri Maharesi, Bunda dari Ananda Jano Maharesi yang telah berusia 30 tahun. Ananda Jano telah menyelesaikan kuliah di Inclusive Vocational Center, kemudian membuat usaha personal care. Kemudian yang kedua, Ibu Retno Utari, Bunda dari Naufal, usia 25 tahun. Ananda yang berbakat melukis dan musik. Yang terbaru, permainan pianonya telah memenangkan penghargaan Astra Infra Sustainability Festival 2025. Dan yang ketiga, Ibu Nurahayu Tadianti, Bunda dari Ananda Azizi, usia 19 tahun. Bunda yang telah berjuang seorang diri karena pasangan yang harus bekerja di luar negeri. Selamat pagi para bunda tercinta. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini ya bunda. Sebelum kita berbincang-bincang, perkenalkan saya Erni Widarto, bunda dari Kevin Hardy, seorang dewasa autisme usia 23 tahun akan memandu seminar kita kali ini selama 1 jam 30 menit ke depan dengan topik Love Beyond Limits, kisah ibu, autisme, dan ketangguhan. Seminar kita ini dapat terlaksana karena komitmen dari Yayasan Empati untuk memberikan dukungan kepada keluarga empati melalui gerakan Be Kind, Be Strong. Saya juga ingin mengingatkan kepada para audiens agar dapat menuliskan pertanyaan di chat room Zoom jika memiliki pertanyaan kepada ketiga narasumber kita. Baiklah, kita akan memulai perbincangan kita dengan ketiga bunda kita yang tercinta. Halo bunda-bunda tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, seperti biasa. Optimis. Biasa ya. Optimis ya. Luar biasa kita akhirnya bisa ketemu di Zoom ini. Bunda-bunda, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan. Kita mungkin akan langsung saja pada pertanyaan dari Bunda ya. Nah, Bunda, perjalanan Bunda itu tidaklah mudah. Sudah dari ada yang berusia sampai 30 tahun, kemudian 25 tahun Nova, Azizi 19 tahun. Yang ingin kita tanyakan itu, sepanjang perjalanan Bunda dalam mengasuh Ananda tercinta, hal paling besar apa yang pernah Bunda relakan bagi mereka? Mungkin dimulai dari siapa? Bu Tantri dulu mungkin? Boleh. Dengan senang hati, karena yang saya jawab adalah sesuatu yang memang saya lalui dalam perjalanan hidup membesarkan anak spesial saya.
Ya, betul. Eh, Mungkin yang paling kelihatan adalah bukan mengorbankan tapi merelakan untuk menjadi full time mother. Sebelumnya saya pekerja, em, tapi karena saya melihat posisi saya lebih dibutuhkan di rumah, based on pengalaman saya ketika cuti melahirkan adiknya Janong, ada hal yang tidak bisa tergantikan. Karena itu saya memutuskan untuk shifting dari orang kantoran jadi orang rumahan, dan dari pekerja menjadi student, karena ketika saya memutuskan untuk menjadi full time mother, Ya, ternyata banyak hal loh yang saya harus belajar. Itu dari saya. mudah ya Bang ya. Pada saat proses transisi itu mungkin nggak mudah. Gimana? Transisi itu apakah ada proses yang tidak mudah atau bagaimana? Oh, transisinya mungkin tadinya ketika saya bekerja, saya ada di luar rumah, Ya, dan ketika saya kembali ke rumah, saya harus adjusting dengan banyak hal, dengan bertemu dengan banyak ibu-ibu, karena kemudian jadi waktu saya awal-awal adalah mengantarkan anak saya untuk terapi dan mencari pusat-pusat terapi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Itu mungkin saya harus sampaikan perjuangan saya, kenapa saya memutuskan untuk shifting jadi ibu rumah tangga, karena ya. itu kejadiannya tahun 98, di mana tidak akan bisa kerja tenang ketika mendengar anak saya harus diantarkan terapi oleh babysitter yang baru bekerja 2 bulan, naik taksi puluhan kilometer dari Ciputat ke Rawamangun. Saat itu juga belum terlalu banyak ada center-center terapis. Jadi sejauh apapun kita akan upayakan. Tapi saya berjarak karena saya ada di kantor. Dan pada tahun 98 itu kan kita dengar, waktu itu medianya belum ada YouTube, jadi hanya radio yang paling cepat yang kita bisa tangkap, dan itu menyatakan ada pembakaran di tol menuju Rawamangun, dan saya tahu persis anak saya dengan stranger, which is babysitter, sedang jalan menuju sana. Jadi itu tidak bisa dibayangkan kecemasan yang saya hadapi, membayangkan anak saya apakah dia aman atau tidak. Jadi untuk memutus kecemasan saya, akhirnya saya memilih untuk ada bersama dengan dia, tepatnya menjadi manajernya dia. Dan Ya, dan dari biasa bekerja hal-hal baru seperti misalnya bagaimana berbagi dengan ibu-ibu yang ada di pusat terapi yang senang curcol gitu ya, yang kadang-kadang membuat saya merasa bersyukur karena saya ternyata tidak, apa yang saya hadapi tidak sepahit apa yang mereka hadapi, dan itu menambah energi buat saya untuk lebih semangat lagi menemani anak saya bertumbuh. Saya rasa itu aja cukup dari saya. ya, Bu Tantri luar biasa itu ceritanya ya. Kemudian mungkin ke Bu Retno. Silakan Bu Retno. Selamat pagi. Ya, saya Pagi. rasa mungkin kalau pengalaman saya, hal yang terbesar yang pernah saya lakukan ya sama ya dengan Bu Tantri. Saya pensiun dini di tahun 2017. Waktu itu seharusnya saya masih harus bisa harus bisa ngajar sampai 65 atau 70 gitu. Tapi kebetulan saya dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Bintaro. Gitu. Jadi novel apa dari lahir sampai dia umur 17 itu selalu saya bawa sekolah, terus dia di ruangan saya ngajar, terus lagi jeda antara ngajar
berikutnya saya susui, kemudian saya berangkat lagi, saya ngajar lagi gitu. Jadi saya memang memang tipe mungkin yang terlalu protektif kali ya. Jadi nggak bisa membiarkan anak dengan mbaknya aja gitu karena rumahnya juga kebetulan jauh. Jadi di situ sampai jadi setiap hari setelah dia mulai setelah waktu dia bayi saya bawa sampai ke kampus. Tapi kalau eh, dia setelah SD sekolah playgroup kemudian SD saya drop terus nanti saya ngajar nanti jam dia pulang saya jemput makan siang gitu jadi eh, sampai dia umur 17 gitu. Nah setelah 17 dia harus melanjutkan sekolah. Kebetulan saya cari yang memang karena dia suka musik saya cari LPK ya kayak lembaga pelatihan kerja yang ada jurusan musiknya gitu. Kebetulan waktu itu ada di Bandung. Jadi ya terpaksa saya pindah. Ya nggak terpaksa sih. Saya pindah ke Bandung. Ke Bandung nemeni Noval gitu. Dan jadi pisah sama bapaknya. Bapaknya di Jakarta, saya di Bandung sama Noval. Kemudian hmm, pagi, Senin subuh saya udah berangkat ke Bandung. Nanti Jumat sore, Jumat siang setelah sholat Jumat, saya pulang ke Jakarta. Begitu aja rutinitas setiap hari jadinya. Ya jadi mungkin pensiun itu ya, pensiun dini yang saya lakukan gitu. Dan memang kebetulan karena dulu saya lulusan STAN, itu harus ada ikatan dinas selama 30 tahun. Mulai dari tahun 84 saya lulus D3 gitu. Jadi eh, 30 tahunnya tuh udah tahun 2000 ya 2014 ya berarti ya. Jadi saya udah boleh boleh pensiun dini gitu. Sudah boleh pensiun dini. Alhamdulillahnya. Jadi nggak ada masalah sih. Iya, iya. Hampir sama dengan Bu Tantri ya, Bu Retno ya. Jadi Iya, melepaskan kita punya, apa ya, maksudnya edukasi yang sudah kita em, berikan kepada orang-orang, kemudian benar-benar sepenuhnya kepada novel ya. iya. Iya, Karena iya. saya pikir ngapain juga ya. Bukan ngapain juga maksudnya. Saya tiap hari kerjanya minterin anak orang ya, tapi kapan saya minterin anak sendiri. Jadi akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan mulai masuk ke dunianya novel pure bener-bener gitu. Tadinya sekedar hanya drop jemput gitu. Cuma Iya, sekarang udah bener-bener masuk ke dunia lukisnya dia. Saya ikutan belajar dari nol lagi, belajar melukis. Saya ikutan belajar wah, piano. Jadi, iya, iya. Dan dan setahu itu saya kayaknya novel membuat dia tunggal lebih ya. teman. Kenapa? Novel anak tunggal ya, Bu Retno ya, Ya, sendiri. itu enggak. Penerimaan yang luar biasa sih menurut saya. Ya, kemudian kita beralih ke Bu Nur, Bunda Azizi, ya. Gimana Bu Nur? Iya. Sama seperti yang dialami Bu Tantri dan Bu Retno. Yang saya alami adalah merelakan karir karir kita, karir kerja kita ya. Dan waktu kita muda kita mungkin bermimpi dengan bisa masuk jenjang universitas, kemudian kita bekerja, punya karir ya. Tiba-tiba Ya, kita dihadapkan setelah melahirkan, aduh, ada pilihan yang luar biasa. Apalagi pada saat saya melahirkan Ajiji, Ajiji itu sempat masuk NICU 12 hari gitu. Jadi itu yang membuat saya harus melepaskan karir saya, di mana posisinya juga lumayan sudah pegang dua divisi, marketing dan operasional, iya, masuk dalam jajaran top manajemen itu yang banyak pro dan kontranya juga ya dari pihak kantor, pihak keluarga, tapi tetap ketika kita dihadapkan pada pilihan eh, apakah melanjutkan karir atau terpanggil sebagai seorang ibu ya, waktu itu kita sudah melahirkan, sudah jadi ibu, apa kita mau egois untuk tidak memegang sendiri anak kita? Itu yang akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, saya memilih untuk full time mother seperti yang disampaikan Bu Tantri, melepas semuanya ya, cita-cita saya untuk seperti teman-teman bisa di dunia sosial apa segala macam gitu, nah, kita lepas, kita fokus ke anak karena ternyata
dalam perkembangannya, Ajiji mengalami speed delay. Nah, itu kita. Kebetulan posisi saya waktu itu dari Ajiji 1 tahun dan 3,5 tahun itu ada di luar negeri, di mana negara itu masih minim sekali tempat-tempat untuk tumbuh kembang anak. Itu. Jadi ya terbentur dengan masalah itu juga saya mendedikasikan diri saya untuk jadi ibu sepenuhnya buat putra saya, dan semuanya saya kembalikan kepada di atas, biarlah saya bekerja dengan yang di atas, menjaga titipan Allah gitu Bu Erni. Ya, luar biasa, Bunda. Karena ini berarti kita tuh melepaskan mimpi kita, melepaskan ego kita di sini ya, sebagai seorang wanita karir, kemudian sepenuhnya mengabdikan diri kita kepada anak, dan itu terjadi perubahan transisi yang luar biasa sih menurut saya sih. Dari lingkungan, dari diri kita sendiri dan sebagainya itu. Wah, luar biasa. Nah, kita tadi itu kita sudah mendengarkan para bunda apa yang paling bunda relakan gitu kan ya, pada saat itu. Nah, yang ingin kita tahu kemudian bagaimana kapan bunda merasa paling lelah dalam mengasuh anak-anak ini. Artinya apa yang menguatkan bunda untuk terus melangkah mengasuh anak-anak kita ini gitu. Nah, siapa dulu, Bu Tantri mungkin? Bu Tantri suaranya di unmute dulu. Ya, Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sangat relevan sekali ya untuk ibu-ibu kalau merasa lelah, karena kalau saya boleh bercerita sedikit, sepanjang hidup kita ini kan belajar jadi anak, belajar jadi remaja, belajar jadi pacar, belajar jadi istri, dan belajar jadi ibu itu ternyata wow, apalagi ibu dengan yang dititipi anak berkebutuhan khusus ya. Lelah ya, tentu lelah, karena jadi ibu aja sesungguhnya kita punya tanggung jawab yang besar sama anak-anak. Tapi dengan memiliki anak berkebutuhan khusus, kita harus belajar banyak hal baru. Bagaimana dulu kalau mau ke dokter ya pergi aja ke dokter. Punya pengalaman baru, ngantri 2 bulan untuk ketemu dokter. Baru ketemu ya, belum dapat solusi atau banyak sekali informasi yang kita ketahui. Itu belajar sabar, belajar berdamai dengan banyak hal-hal baru, mencari terapis pada saat anak saya baru dideteksi sebagai penyandang autis. Itu juga bukan hal yang mudah, karena terus terang kebanyakan terapis itu menjadi terapis bukan karena niat dari awal, tapi karena tidak ada bidang pekerjaan lain. Jadi kualitasnya mungkin ya tidak bisa sebagaimana yang kita harapkan. Begitu juga dengan belajar menerima perbedaan diagnosa dari tiap dokter. Jadi saya pergi ke 3 dokter. Satu dokter bedah syaraf, satu perkembangan anak, satu lagi dokter Meli, saya lupa, kayaknya spesialisasi dari tumbuh kembang juga ya. Itu semuanya punya 3 diagnosa yang berbeda-beda, dan kita sebagai orang tua tuh harus membaca banyak buku untuk tahu sungguhnya kita harus pergi ke dokter yang mana. Dan dari diagnosa itu kemudian terapi apa yang kita pilih. Saat itu juga terapi yang kita pilih pun tidak semuanya capable untuk menjalankan pekerjaan dia sebagai terapis. Lelah sekali. Apalagi saat saya belum menerima sepenuhnya bahwa anak saya ini berbeda. Ketika kita sudah punya kesadaran bahwa dia memang berbeda gitu, kita tidak bisa memaksakan anak kita untuk menjadi diri kita atau jadi orang yang bukan dirinya dia, itu melelahkan sekali. Kadang saat ini saya merasa bahwa sangat manusiawi ketika ibu-ibu ingin anaknya mendapatkan yang terbaik. Terbaik buat kita belum tentu terbaik buat anak kita. Seperti misalnya dipaksakan untuk ke sekolah, bukan berarti saya against
ibu-ibu memasukkan anak seperti sekolah gitu, tapi ibu harus cukup knowledge untuk bisa mengajar anak tidak di sekolah. Kadang ada kebiasaan ibu-ibu begitu meletakkan anaknya di sekolah, maka itu tanggung jawab sekolah. Tapi kita harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan how to deal with school, how to deal with teacher. Porsi apa yang bisa kita lalui bersama anak ketika tidak sekolah. Karena mentalitas kita kan tidak semua orang tua siap jadi orang tua, apalagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Itu ekstra banget menurut saya. Ya, lagi-lagi bukan mengorbankan, tapi ketika weekend saya ngeliat keluarga lain itu bisa pergi-pergi ke bersama, kalau zaman sekarang bilangnya healing, kita mungkin tidak pernah merasakan itu. Kita terapi gitu ya, kita terapi, ketemu dokter, lalu meeting bersama staf di keluarga untuk menunya, karena waktu itu anak saya sempat mengikuti diet ketat yang saya rasa ibu-ibu juga familiar dengan GFCF ya. Artinya banyak hal yang kita harus pelajari dan banyak konsentrasi dan energi kita dicurahkan untuk si anak ini. Kadang-kadang saya agak terlupa dengan anak yang lain gitu, karena memang saya rasa itu bentuk tidak sepenuhnya menerima ya. Saya melalui itu semua dan akhirnya kita perlu penting sekali untuk bisa berdamai dengan semua situasi. Dan itu melelahkan dan kita perlu refresh kita sendiri, karena seperti yang saya sampaikan selalu yang saya ingat ya mengenai teori masker oksigen di pesawat. Kalau kita suffocated, kita harus menyelamatkan diri kita dengan masker udara oksigen, baru kita bisa menyelamatkan orang di sebelah kita, dalam hal ini anak kita. Jadi kita nggak bisa dedel duel semuanya demi anak, tapi kita terkorap dedel duel dan kita nggak bisa optimal. Jadi kita juga harus pandai mencari peluang. Ini gimana nih cara saya mengatasi kelelahan fisik dan mental saya. Ketika itu saya memilih untuk ikut kelas-kelas yang sangat saya butuhkan, mengenali diri sendiri gitu ya, belajar meditasi, belajar berdamai dengan banyak hal gitu, sehingga saya bisa cukup kuat. I'm powerful enough to help my son. Rasa itu. Terima kasih. Dari kita merasa lelah, kemudian kita mulai mencari ke dalam diri kita juga ya. Betul. Kalau enggak semuanya kita salahin karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang saya alami ya. Jangan hanya memikirkan orang lain, tapi kita harus memikirkan diri kita demi orang lain juga. Gitu ya. Satu hal nih ya, kalau boleh saya tambahkan, begini hari mencari pembantu PRT itu mudah apa enggak Ibu? Tidak mudah. Apalagi asisten rumah tangga yang bisa mengerti anak kita, tidak membuli, itu gak ada terlahir orang seperti itu. Artinya kita mesti mengasah, kita mesti punya cukup knowledge untuk bisa mengasah bagaimana dealing dengan orang-orang support system kita. Ya. Sehingga dari tadinya mereka asing dan tidak mengerti, akhirnya mereka jadi teamwork yang kuat. Itu kan ilmunya ibu-ibu. Jangan kita harus cukup punya pengetahuan untuk gimana caranya megang orang ini supaya awet bekerja bersama kita, karena tidak gampang untuk mencari orang yang bisa support keluarga kita yang spesial ini. Dan itu saya merasa pelajaran baru buat saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya supir, punya pembantu yang orang udah ganti-ganti, saya masih sama aja. Apa yang berbeda? Sayanya yang berbeda. So if I want others to change, I have to change first. Kalau saya ingin orang berubah, ya saya harus berubah
karakter saya yang tadinya mungkin bossy ketika jadi orang kantoran, merubah Ya. tone suara saya yang tadinya agak kayak Mussolini. Ya, ya, jadi saya yang belajar sungguhnya. Punya anak ini Luar sungguhnya biasa. merubah saya. Luar biasa. Lelah, tapi kemudian saya naik kelas. Iya, luar biasa Bun. Itu proses yang bisa kita sama-sama apa ya maksudnya pelajari dan teladani juga sih. Ya. Nah, kemudian mungkin saya beralih ke Bu Retno. Bagaimana Bu Retno? Terima kasih. Ada prosesnya. Iya, mungkin kalau saya saat sebenarnya kalau mungkin karena novel sudah maksudnya dengan semakin besar usia dia semakin agak lebih membaik ya seperti kayak Iya, seperti normal. Jadi tidak tidak terlalu melelahkan. Yang melelahkan menghadapi sikap orang-orang sekitarnya ya, yang kadang dari kecil tuh capeknya tuh capek capek hati ya, kayak ngeliat orang-orang kadang-kadang memandang anak kita dari ngeliat dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya pengen pengen nabok aja gitu. Jadi, dulu waktu zaman masih kecil kayaknya waktu novel masih kecil kayak saya masih muda lah ya gitu, iya, emosi itu suka timbul gitu ya, ngapain sih ini iya. orang gitu kayaknya capeknya capek menghadapi itu. Jadi dan Menghadapi dunia luar ya Bun. iya, kayaknya masyarakat juga kan seperti memandang "Ini anak aneh banget sih gitu, eh, gitulah seperti gitulah gitu. Nah itu udah Iya, kayak makanan sehari-hari. Jadi capeknya sebenarnya mungkin tiap hari ya, kalau kalau ya itu capeknya menghadapi pandangan orang gitu. Tapi iya, iya. iya, eh, sebenarnya kalau menghadapi novelnya sendiri, se- saya karena saya udah ngeblend dengan dunia dia, jadi nggak begitu terlalu masalah ya. Apalagi saya pernah mengalami novel walau bukan anak special needs pertama saya gitu. Jadi saya sebelumnya juga pernah punya anak special need yang Down syndrome dan Mhm, lemahnya lemah banget. Jadi dia setahun 8 bulan dia sudah meninggal. Kemudian mhm, sejak setahun 4 bulan itu dia apa namanya karena menderita anemia aplastik, jadi harus selalu apa di rumah sakit 3 hari, di rumah 4 hari, darahnya HB-nya drop lagi, dibalik lagi gitu, begitu terus gitu ya sampai eh, akhirnya dia 4 bulan di rumah sakit, dia pergi. Jadi karena sudah pernah menghadapi anak spesial, jadi saya nggak terlalu kaget. Apalagi waktu eh, hamil kedua, saya juga sudah dideteksi kayaknya, Bu, kayaknya kalau kemungkinan begini lagi Ibu bisa terima. Ya sudah terima gitu. Tapi keguguran ya eh, di usia kehamilan 5 bulan itu. Kemudian dapat novel juga bersiap-siap akan begini lagi katanya. Entah dia melihatnya dari mana gitu. Cuma saya pikir eh, udah nggak apa-apa, udah biasa kok gitu. Dan ternyata benar, begitu lahir novel eh, 2 tahun tidak ada kata-kata vokal yang keluar, hanya gak 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 aja gitu. Terus vocabnya juga hanya makan minum. Jadi kalau makan ambil piring itu ngasih ke saya suruh, nah itu berarti dia minta makan. Kalau mau haus, jadi nggak bisa ngomong haus, nggak bisa ngomong lapar gitu ya. Kosakatanya sangat sedikit sekali. Eh, nah itu apa namanya, mungkin ya cukup ini juga, maksudnya karena sulit-sulitnya berkomunikasi ya, susah berkomunikasi. Tapi eh, menurut saya masih lebih 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 baik kondisinya ketimbang dengan anak saya yang pertama dulu, karena saya capek khawatir gitu, khawatir dia drop lagi nggak ya, dia drop lagi nggak ya. Tapi kalau novel tidak terlalu khawatir gitu, karena dia kayaknya fisiknya kuat ya, fisiknya kuat gitu. Jadi tidak terlalu khawatir. Jadi yang melelahkan yaitu menghadapi orang-orang sekitar gitu. Kadang-kadang yang sering memandang mengejek, kadang kayak seperti apa ya, Minggu besok ya nggak bisa jawab ya, misalnya kalau lagi anak-anak sekitar gitu lagi macam besok ya nggak bisa iya, jawab ya. Tapi dia kan nggak ngerasa seperti apa diejek juga enggak gitu, kayak innocent banget gitu ya. Ya orang udah ngeledek itu dia innocent banget. Ibunya yang muntap gitu. Tapi ya setelah itu ya di saat kita juga
lelah tuh, ingatlah ya, kayaknya masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita gitu. Ketika di Bandung saya berkenalan dengan novel kuliah itu ada autis juga, tapi blind juga gitu. Jadi saya pikir, wah, saya bersyukur banget gitu. Maksudnya paling enggak saya udah lebih lebih mending lah ya, hanya mengatur ininya saja, apa perilaku novel. Ini eh, terasa banget berat gitu. Apalagi suaminya sudah meninggal gitu. Jadi dia harus menanggung sendiri, mengawasi anaknya yang dua apa dua disabilitas ya. Jadi ya, ya bersyukurlah, bersyukur terus ya. Kalau misalnya lelah, bersyukurlah masih ada yang lebih ini daripada kita. Saya rasa itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi dengan kita melihat orang lain yang lebih menderita, kita jadi bisa Iya, lebih bersyukur ya. Jadi lebih ringan sedikit kita punya lebih ringan. bebannya. Iya, iya. Terima kasih Bunda Retno. Nah, kita beralih ke Bunda Nur. Bunda apa? Bunda dari Ananda Azizi. Silahkan Bu. Hmm, hal-hal kecil ya yang menjadikan kita kuat ya, Mbak Erni ya. Saat Iya. kita itu lelah, itu sebenarnya kalau saya punya pandangan kembali kepada diri kita sendiri ya, karena yang tahu kita itu kurang atau lebih itu diri kita sendiri. Jadi pada saat kita mengalami hal penolakan, denial dari lingkungan atau gimana, yang pertama saya lakukan itu menerima dulu, Bu. Diem dulu. Mungkin anak saya beda, saya bilang gitu. Tidak seperti anak umumnya. Jadi mungkin tidak semua orang tua itu eh, bisa langsung menerima. Jadi kitanya yang open dulu, kita terima dulu. Oh, anak saya mengganggu mungkin. Biasanya saya minta maaf dulu karena anak saya beda. Bisa saya kasih pengertian dulu pada lingkungan untuk mau menerima kondisi anak saya. Karena saya kemana-mana Aji selalu saya bawa. Kalau saya ada acara itu selalu saya bawa. Dan saya melihat reaksi dari lingkungan itu, ada yang bisa accept, ada yang tidak. Jadi yang pertama saya eh, itu legowo hati gitu loh Bu, legowo hati. Kemudian kalau saya merasa kayak kecil hati atau bagaimana kok anak saya beda gitu ya, saya berusaha cari sosok orang-orang yang support kita, memahami kita, kita diskusikan. Terus dari situ saya belajar juga ya untuk bagaimana mengatasi kalau lingkungan nggak bisa terima dia. Bagaimana mengatasi kalau eh, AJJ itu perlu perhatian lebih. Dari situ saya banyak belajar, kemudian juga kembali kepada diri kita ya. Kalau mentok tidak menemukan jawaban atau solusi, biasanya saya merenung terus kembali kepada diri saya. Wah, ini sudah takdir kita sebagai seorang ibu. Kontrak mati ini, seumur hidup dengan anak spesial. Aduh, tidak bisa saya itu istilahnya menyalahkan siapapun. Yang ada saya kembali kepada yang di atas, mengembalikan kepada di atas. Ya Allah, kasih mudah, saya bilang gitu. Kalau emang saya dititipkan oleh Engkau ya Allah, anak yang luar biasa, berikan saya kemudahan yang luar biasa juga. Biasanya saya kembalikan kepada diri saya juga gitu Bu Eni. Jadi walaupun kita dititipkan yang spesial, tapi tetap kita harus berkomunikasi dengan yang memiliki hidup untuk kita dikasih kemudahan. Itu yang mensupport saya, yang membuat saya kalau udah lelah, ayo semangat lagi gitu. Ini masih panjang, waktunya masih panjang. Ini anak masih kecil, umurnya masih panjang. Ayo kita semangat lagi gitu. Kita pelan-pelan, kita nikmati, kita syukuri gitu. Ya, insya Allah ini bisa membuka kemudahan-kemudahan bagi kita ya orang tua ya, baik yang dikarunia anak normal ataupun yang spesial, satu persatu memang harus dikupas ya, di istilahnya diuraikan yang kusut-kusutnya itu. Insya Allah ada kemudahan. Itu aja sih yang membuat saya selalu semangat Bu Erni Iya, dalam iya. menghadapi kelelahan-kelelahan. Dari mulai yang Ajiji harus dirawat di rumah sakit waktu pas lahir, kemudian ternyata didiagnosa spesial, harus cari tempat terapi ya. Kemudian habis itu apalagi nih? Oh, tahapan berikutnya ternyata Ajiji UDT harus operasi. Aduh, ini apalagi? Nah, itu satu persatu saya lewati. Tapi yang
menjadikan saya semangat lagi setelah lelah yang demikian. Pasti ada awal, pasti ada penyelesaian. Ada masalah, pasti ada penyelesaian. Itu aja prinsip yang saya pegang gitu. Iya, luar biasa. Kembalikan kita kepada yang di atas ya, Bunda ya. Dia Iya, bergerak. Karena iya. ini perjalanan yang kita tuh nggak panjang dan tidak ada, buat kita nggak ada akhirnya gitu loh. Dan kita harus selalu kuat dalam hal ini gitu ya. Mm-mm. Luar biasa, Bun. Terima kasih. Iya, Bun. Kita tadi kita sudah membahas berbagai macam tentang bagaimana kita mengatasi kelelahan kita dan sebagainya. Mungkin saya akan masuk ke Bunda Tantri. Bunda Tantri, berikutnya. Oke. Pertanyaan saya, apa hal yang paling berani yang Bunda lakukan saat mendukung anak, saat memulai usaha personal care? Nah, yang kita tahu, Bunda Jano itu, Ananda Jano itu ini ada usaha personal care ya, Bun? Betul, dia jadi juragan sesungguhnya. Oh. Juragan saya. Oke, itu lucu ya. There is no coincidence in this life. Nggak ada kebetulan dalam hidup ini. Usaha Ya. itu justru terjadi saat pandemi. Waktu itu Jana masih berkuliah di IPB, tapi karena waktu itu ada korban COVID, dokter, seorang dosen dan seorang siswa Maret, maka proses perkuliahannya dirubah menjadi online. Untuk anak-anak kita ini belajar online tuh insya Allah susah sekali untuk fokus, ngelihat di screen yang terbatas gitu. Selagi kan kalau di kuliah dia banyak sekali prakteknya. Nah, di situ saya mulai merasakan hal-hal yang what next ya, kayaknya saya harus jujur bahwa tidak bisa maksimal berkuliah melalui daring untuk anak-anak kita. Kemudian saya waktu itu blank ya, kadang-kadang saya sangat mengikuti, saya nggak, hal yang paling saya hindari dalam membesarkan anak-anak ini, dalam meniti hidup ini adalah stres. Jadi yang penting kalau memang dia tidak fit di situ, saya nggak boleh memaksakan karena memang it doesn't fit him gitu ya. Nah, pada saat bersamaan waktu kita mulai lockdown, itu kan mulai kita panik mencari masker, mencari hand sanitizer, terus segala sesuatu sehubungan dengan kebutuhan kita saat lockdown. Nah, waktu itu dari biasa bernafas bebas tiba-tiba harus pakai masker, itu juga sesuatu yang harus kita pelajari kan. Hal baru. Nah, waktu itu saya kemudian mulai membuat, waktu itu habis hand sanitizer di mana-mana dan kita berebutan ketika ada di apotek-apotek terdekat, tapi imbasnya adalah tangan kita jadi kering banget karena kan base-nya adalah alkohol. Nah, kemudian karena saya juga pernah belajar mengenai personal care, saya mulai membuat hand sanitizer yang juga melembutkan tangan. Jadi base-nya bukan dari alkohol tapi dari sunflower oil. Dan itu ternyata saya bagikan ke teman-teman, mereka senang. Oh, ternyata ada manfaat dan banyak yang suka gitu ya. Bedanya dulu saya ngasih for free, cuman lama-lama kalau dipikir-pikir kan ada biaya produksi ya. Mulailah saya berpikir untuk kenapa tidak dibuatkan menjadi sesuatu brand yang bisa saya jual. Nah, Jano kemudian saya ajak bekerja sama untuk menyiapkan hal itu. Dan dia ternyata suka. Kemudian meningkat, saya bikin drops untuk masker. Kadang-kadang waktu itu kan ada informasi mengenai minyak kayu putih segala macam, banyak sekali informasi yang kita terima untuk berdamai dengan COVID. Nah, suami saya bilang karena dia tetap harus bekerja kadang-kadang, jadi pemakaian masker dia lebih banyak daripada saya yang lebih banyak di rumah. Maka saya buatkan ada tetesan antara
eukaliptus dan peppermint diteteskan di masker, dan itu bikin apa ya, nafas kita jadi lebih enak lagi. Saya cobakan ke suami saya, akhirnya jadi viral among suami teman-temannya, karena dia bilang, saya kadang-kadang kalau pakai masker tuh mencium abab saya sendiri itu pingsan rasanya. Jadi dari hal-hal keseharian itu, akhirnya kita buat dari hand sanitizer, kemudian masker drops, meningkat lagi jadi deodoran. Karena kan anak-anak kita, dulu kita pada tahun 2005 kita mengetahui bahwa semua produk yang ada di luaran itu tidak ramah untuk anak-anak kita karena mengandung kandungan-kandungan kimia yang tidak baiklah buat anak-anak. Maka kemudian saya juga membuat deodoran dengan base tawas, dan akhirnya jadi usaha yang menyenangkan. Dan ternyata anak saya begitu dikasih tugas rutinitas dengan waktu itu kita punya laboratorium kecil di rumah. Anak saya kan hipernumerik, jadi saya libatkan dia bekerja dengan disiplin angka. Jadi kalau contohnya anak saya tuh kalau dikasih tahu, Jano mau pergi sekarang atau nanti, itu buat dia abstrak. Tapi ketika saya bilang, Jano mau pergi 5 menit lagi atau 10 menit lagi, dia mengerti. Oh, artinya sekarang dan nanti itu ada bisa diterjemahkan dalam angka yang dia paham. Reaksi segala macam yang pakai angka, dan dia enjoy sekali. Jadi kita harus ngerti ini anak senangnya di mana. Nah, di situ kita bisa mengajarkan dia hal-hal yang dia suka mengerjakannya. Dan akhirnya berjalan usaha itu. Ketika udah lewat COVID, tentunya masker drop dan hand sanitizer sudah tidak sebanyak dibutuhkan, tidak sebanyak sebelumnya kan. Kemudian shifting jadi berbagai macam produk-produk, dan alhamdulillah berjalan. Bukan usaha besar ya ibu-ibu ya, tapi cukupan untuk apa namanya, untuk membuat dia jadi merasa jadi juragan. Dia punya apa namanya, akun khusus buat usahanya dia, karena dia suka angka, jadi dia juga suka menghitung pemasukan segala macam. Sederhana tapi berjalan dengan baik. Luar biasa Bun, bisa seperti itu. Dia ada aktivitasnya, kemudian itu juga bermanfaat, kemudian juga bisa menghasilkan ya. Dan ada satu bonusnya, mungkin pertanyaan setelah ini, apa perubahannya ya? Iya. Dia merasa bernilai. Jadi kalau ada satu kata kunci, saya bilang, Jano, ayo, sudah siap dengan tetap tutupan kepala dan masker, dia memproduksi dan sangat khusyuk gitu ya ketika melakukan itu ya. Saya hanya perlu tahu apa yang membuat dia nyaman. Jadi saya pasangkan lagu klasik yang dia suka, itu kan sangat peaceful, dan dia bisa fokus mengerjakan itu. Dan saya merasa lucu ya, di antara kesulitan ternyata saya dapat sesuatu hal baru yang menyenangkan. Ketika dia tidak bisa berkuliah, malah dia dapat entry point untuk memulai bisnis yang tidak diduga-duga. Karena kuliahnya sesungguhnya kan mengenai culture ya. Ya, salah satu peran orang tua menemukan ide kreatif buat anak juga ya, Bun ya. Ya, betul. Ada nggak Bun pada saat mendampingi menjalankan usaha personal care ini, bagian-bagian yang paling melelahkan buat Bun? Melelahkan, sungguhnya jujur kalau pada Jano tidak, karena anak itu ternyata suka kerja. Intinya semua anak-anak ini ketika dia dikasih kegiatan yang positif, maka dia akan suka. Justru kalau tidak ada kegiatan, itu yang membuat dia jadi melakukan hal-hal yang silly, yang tidak bermanfaat dan mengganggu. Kalau dikasih pekerjaan, dia merasa bernilai. Kadang-kadang yang lumayan besar tuh kalau kita menerima pesanan untuk souvenir pernikahan, itu kan harus kerjanya banyak ya. Itu lelah, ya lelahnya tuh saya karena saya membantu dia dan dia tidak mau.
Saya sempat filming itu, jadi tangan saya selalu ditepis karena dia pingin dia mengerjakan itu sendiri dari tangannya dia. Jadi saya memang tidak perlu meng-hire orang lain untuk bisnis ini karena dia mau melakukan semuanya sendiri. Capeknya adalah berantem karena yang menurut saya mungkin kurang rapih. Dia nggak mau, dia harus itu semuanya dia yang membuat. Bahkan kalau lagi ada pameran-pameran itu dari membangun displaynya, kan zaman sekarang kita belanja online ya. Jadi kita mau beli display untuk produknya, itu dia semua yang mengerjakan. Dan saya sempat mikir gini, wah, saya bahkan tidak pernah bermimpi dia bisa punya usaha, tapi ternyata dia punya usaha yang menyenangkan gitu. Dia senang mengerjakannya dan dapat banyak masukan lah gitu. Ada cuan. Ada cuannya ya. Nah, luar biasa. Apa namanya? Lebih merasa bernilai si anak sendiri, kemudian dapat cuan juga ya, dan yeah. Walaupun dia tidak mengerti makna uang ya, sampai sekarang masih terus terang dia cuma saya liatin nilainya segini dan dia ngerti nilainya, tapi bahwa uang itu bisa buat beli ABC dia enggak sih, masih sofistik banget. Oke, Bunda Tantri, kita beralih ke Bunda Retno ya. Mungkin Bunda Retno pada saat awal pada awal perjalanan mengasuh anak, ada kesulitan apa yang paling menguras perasaan Bunda? Ya, awal perjalanan mengasuh Novel itu adalah mungkin dia tuh hiperaktif. Sebenarnya waktu dia didiagnosa oleh dokter memang ada yang satu bilang autis, yang satu bilang ADHD gitu ya. Tapi saya pikir ya benang merahnya samalah, mungkin dia Novel memang mengidap keduanya gitu. Karena waktu masih kecil itu sering banget kabur ya. Jadi rumah tuh susah banget apa namanya menahan emosi. Hilang ya katanya. Hilang ya. Bukan kabur nggak kembali nggak sih, cuma ngelihat pintu kebuka sedikit aja udah lari gitu. Pintu kebuka sedikit lari. Nah, di awal-awal tuh susah sekali menghandle hiperaktifnya gitu. Kemudian itu sulit banget. Kemudian sulit juga mengubah kebiasaan. Jadi sulit mengubah kebiasaannya. Kayak seperti kalau misalnya saya waktu itu kebetulan rumahnya uh, pertama di daerah Cikupa ya. Jadi untuk menuju Bintaro tuh harus lewat tol, kemudian keluar keluar apa keluar terus lewat jalan kecil gitu. Nah itu udah kebiasaan seperti itu. Nah nanti kalau misalnya saya lewat jalan terus atau aduh macet nih Novel kita lewat jalan terus gitu, itu bisa ngamuk dia gitu kayaknya salah gitu maksudnya itu ngamuk. Lari dari jok depan ke jok belakang ke mana namanya eh, bagasi itu karena mobil mobil saya kebetulan X-Trail gitu jadi bagasinya jadi satu ya gitu jadi lari sana lari sini kan bikin panik awal-awalnya kayak gitu. Nah, kenapa bisa keluar nggak? Keluar ini mobil Nggak juga ya. nggak udah saya kunci sih gitu saya kunci cuma saya tuh khawatirnya kayak seperti begitu masuk tol gitu terus dia kalau misalnya nadanya suaranya agak tinggi keras gitu dia suka seperti marah. Jadi waktu itu masuk tol ke arah apa namanya masuk tol ke Bonjuruk itu pakai kartu ya masih pakai kartu gitu. Itu kartunya kalau saya bilang aduh jangan jalan sini jalan sini gitu. Dia jangan lari-lari maksudnya jangan loncat sana loncat sini gitu karena hipernya. Itu dia suka marah dia buang itunya kartunya jadi ya ampun lagi di jalan tol gitu buang itu. Akhirnya pas keluar saya menggantilah 10 kali jarak terjauh. Itu kan harus diganti dengan waktu itu ketentuannya seperti itu. Jadi hipernya yang waktu itu agak sulit ya di handle gitu. Nah itu dan juga tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa diubah tapi malah jadi bagus gitu ya. Jadi seperti kayak hmm, waktu itu saya eh, terapisnya saya melakukan terapi dia terapi perilaku kan gitu. Terus terapi perilaku tuh
sama terapisnya diajarin, coba Noval ini bawa buku ini ke pintu sebelah gitu, serahkan buku ini ke sana. Awalnya gimana? Ketok dulu, lalu assalamualaikum gitu. Ya gitu. Terus saya lihat dia ngetok pintu, terus assalamualaikum gitu. Kebiasaan bagus lah ya gitu. Tapi Iya. prakteknya eh, dia terapkan gitu kalau misalnya dia pergi waktu itu ke fast food gitu, ke fast food terus ke McD atau kemana gitu, dia assalamualaikum gitu. Jadi orang-orang pada ngetawain ya. Jadi, tapi saya pikir nggak usah lah saya ubah lagi karena itu bagus ya. Maksudnya cuma aja orang-orang mungkin memang memandang aneh ya, biasalah. Udah biasa gitu saya dipandang aneh gitu anak saya gitu. Jadi dia selalu udah kayak seperti ya harus begitu gitu ya, harus pertama buka pintu ya assalamualaikum kemanapun, jadi kadang kemanapun dia ngomongnya assalamualaikum. Iya. Salah penerapan sedikit ya. Tapi yang bagusnya setiap azan dia langsung, walaupun dia lagi les posisinya gitu, kalau misalnya ada azan zuhur atau azan apa, dia udah langsung tinggalin aja itu les gitu, langsung masuk ke musola. Ini gurunya jadi ya sampai heran-heran ya, udah nggak bisa kayaknya diubah gitu. Makanya sekarang saya kalau les eh, nggak mau yang memotong jam azan, karena dia pasti akan kabur, bukan akan keluar gitu. Tinggalin aja nggak pakai pamit-pamit tuh. Jadi awal-awal perjalanannya itu memang eh, Sangat melelahkan banyak gitu. aktifnya ya, terus masalah sulit mengubah kebiasaan gitu. Terus kalau sudah dengan satu makanan itu aja susah diubah gitu. Tapi lama-lama dengan semakin besar biasanya dia sudah semakin baik, sudah semakin variasi makannya. Nah, dan waktu itu juga saya sulitnya sampai keluar masuk tempat les ya, mencari ini anak bakatnya apa sih gitu. Jadi masuk ke waktu itu menggambar dia masih belum belum mau waktu itu, entah kenapa ya masih kecil. Emang saya lihat kalau selama perjalanan saya dari rumah ke kantor itu dia selalu seneng nyalain lagu dan dia kayaknya ketukannya udah pas gitu. Jadi saya pikir oh ini bakatnya di musik gitu. Nah bakat di musik saya masukkan ke les musik, tapi saya juga konsultasi dengan psikolognya. Kata dia, kata psikolognya, ibu kalau masukin les musik pakai piano ya, jangan keyboard gitu, karena keyboard sekali sentuh aja sudah bunyi gitu. Tapi kalau dia karena motoriknya lemah, jadi harus yang kenceng. Jadi biar piano gitu, piano ya. Akhirnya saya leskan dia piano. Itu pun pakai perjuangan tuh. Jadi apa namanya, dia tuh awalnya karena partiturnya kan hitam putih ya, kalau ini dan kecil-kecil gitu not baloknya. Itu sampai rumah ya harus saya translate gitu dengan eh, bikin yang besar-besar, terus warna misalnya C itu merah, D itu hijau, E itu kuning, saya ganti-ganti gitu supaya menarik ya, karena eh, dia kayaknya nggak nafsu gitu ngelihat apa udah susah duluan kali ya gitu. Terus di rumah juga pianonya saya kasih stiker gitu, C ini gitu. Akhirnya lama-lama dia mau dan happy. Ya memang awalnya seperti itulah, kira-kira gitu. Ya, iya. Kitanya mesti aktif juga ya, Bun ya. Ya, mesti aktif juga gitu. Jadi eh, apa namanya ikut seni ikutan ini gitu apa ya supaya dia tertarik ini ya gitu. Iya, Tapi iya. dia senang sebenarnya, cuma dia lama gitu ya mencet abis ini pindahnya kemana gitu lama, karena hanya ngelihat apa ya garis spasi gitu ya, terus not itu dia jadi agak rumit gitu, terus dia kemana ini yang tadi yang mana gitu. Jadi saya kasih merah 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 gitu. Jadi Iya, akhirnya tertarik lah. iya, 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 Bun. Nah, kalau dilihat begitu banyak yang dilakukan, itu ada nggak yang Bunda tuh merasa ada yang paling sering membuat Bunda harus menahan lelah demi menjaga kondisi anak tadi yang supaya dia tetap aman tadi karena hiperaktifnya tadi dan sebagainya. Iya, ya. Kalau bilang menahan lelah, mungkin kayaknya kalau saya mungkin memang benar ya, kitanya juga harus fit gitu. Menahan Mm-mm. lelah kayaknya udah dari sejak dia bayi ya, karena saya selalu membawa dia pergi, jadi membawa dia ke sekolah gitu karena nggak pernah ditinggal sendiri. Jadinya pagi-pagi itu udah dengan apa ya
bawa um, apa kursus apa namanya eh stroller bukan stroller, stroller ya, waktu dia Ya. masih jalan, terus bawa perkasnya lah, bawa tempat tidurnya, bawa ini, akhirnya tempat tidur saya taruh, akhirnya beli apa namanya kereta dorongnya tuh itu dua lah dari bayi itu, jadi satu di sekolah, satu di kampus, satu di rumah gitu, supaya nggak abring-abringan bawa sana bawa sini. Tapi ya tetap aja saya agak apa namanya kelimpungan juga. Dulu dulu saya pernah berdoa gini, eh, ya Allah saya pengen deh jadi orang tua yang kayaknya bisa ngerjain dua-duanya gitu, kerjaan rumah tangga juga, jemput anak gitu. Kalau nggak eh, ibu-ibu jemput anak sekolah, ya kayaknya saya pengen deh jadi kayak gitu gitu, terus sambil ke kantor juga. Taunya bener lah jadi kayak gitu. Tapi sampai ada kok saya kelimpungan banget ya gitu, apa pagi ngedrop dia, terus saya pergi lagi ke kantor, terus nanti jam makan siang saya ambil lagi dia, nanti saya antar lagi kan, terus saya balik lagi ke kantor. Kok keren banget ya, saya pikir kan saya mintanya itu ya. Saya mintanya sampai ya Allah nggak gini-gini amat kali. Terus saya kelimpungan. Tapi akhirnya eh, ya memang akhirnya saya sering kayak seperti ya udah ada ojek yang kebetulan sudah hafal ya, saya sudah langganan, jadi ya udah nanti kalau Noval kalau habis itu tolong diantar ke tempat. Jadi dia udah tahu tuh jadwalnya Noval, hari Senin les apa, hari ini terapi apa, jadi habis dari sekolah terus kemana udah dia yang handle, lama-lama seperti itu. Jadi memang kalau udah merasa kayak emang kita perlu bantuan orang lain ya untuk apa namanya, kadang-kadang ternyata kita bukan supermom yang bisa menghandle semuanya gitu. Kadang-kadang ada waktu yang saya harus menguji anak skripsi, saya di saat satu lain saya harus eh, terapi, nganter novel terapi. Jadi kayak gitu udah saya pisahkan lah. Makin besar dia udah makin ngerti, dan kalau udah selesai terapi atau selesai les, si supir ojek itu, ojek langganan itu akan antar dia ke kampus. Jadi baru kita bareng, udah biasa jadinya. Iya, iya, iya. Ya sudah tidak apa ya, karena itu keseharian terus ya, daily Iya, activities yang saya jalani dari mulai dia bayi sampai di umur 17. Jadi kayaknya udah udah nggak lelah deh. Yang penting saya harus fit juga gitu. Harus 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 gitu ya. iya, karena kalau saya udah sakit bubar jalan semuanya. Nah, Iya. ada nggak Bun perjuangan pribadi yang paling lama Bunda simpen selama mendampingi anak? Eh, Perjuangan kayak ini banget ya. Cuma mau saya paling karena saya dari orang yang mungkin bukan bukan backgroundnya musik ya, bukan backgroundnya art gitu. Jadi saya sama sekali nggak ngerti gitu. Nah itu ketika tahu Kak Novel bakatnya di musik, mungkin karena kakeknya ya, bapak saya seneng banget musik gitu. Terus cuma saya nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau nganter setelah di Bandung, Novel ambil jurusan musik, kemudian ada, tapi tetap aja saya leskan dia gitu ya, leskan dia les piano. Setelah dia les piano saya ngapain ya, udah saya les piano juga gitu, karena harus ngajarin dia kan ya. Novel Iya, tuh iya. kadang salah ketukan misalnya 1/16 1/32, itu dia masih belum belum paham kalau nggak ada contohnya gitu. Jadi Iya. saya ikutan les terus ikutan les piano, terus belajar buku musik lah, saya pelajari ini apa maksudnya legato legatora, terus ada MF forte apa segala macam saya pelajari. Wah, Jadi iya, saya iya. bisa bisa handle novel. Saya juga belajar ini juga melukis juga gitu, jadinya supaya dia bisa apa, bisa bisa ngajarin dia lah gitu cara mencampur warna gitu-gitu. Saya dampingi, dan saya merasa apa yang apa namanya setelah saya titeni lah kalau orang bilang gitu, perkembangan novel sewaktu saya masih kerja sama setelah saya pensiun dan mendampingi itu jauh lebih maju banget waktu setelah saya pensiun, karena saya udah full handle dia dan masuk ke dunianya dia. Jadi eh, nggak sekedar apa ya, mm,
memenuhi kewajiban, nggak sekedar wanita kurir gitu, tapi benar-benar. Dan itu juga saya apa namanya, bicara dengan guru-guru lesnya, ini enaknya nih kalau gambar gini dibikin apa gitu, dibikin merchandise apa gitu. Karena awalnya saya pikir musik itu buat hobi kali ya gitu, buat dia happy gitu. Tapi kan anak kan nggak bisa happy aja ya. Selanjutnya dia harus punya tanggung jawab bahwa dia harus mandiri, apalagi novel anak anak tunggal gitu. Anak tunggal. Kepada siapa saya harus titipkan dia kalau seandainya saya udah nggak ada gitu. Paling kepada tante, kalau tante, omnya itu kan sepantaran ya sama kita gitu. Tapi kalau sepupunya ya mungkin sepupunya mau nerima, tapi apakah sebelahnya mau gitu, pasangannya kan belum tentu juga. Jadi dia harus mandiri juga. Berarti dia harus punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang juga gitu nantinya gitu. Jadi ya saya pikir bikin gambar, tapi emang saya fokusnya bukan gambar lukisan yang untuk dipajang ya gitu. Tapi karena saya agak merasa mungkin jarang orang yang apa ya, yang hobi dengan lukisan gitu ya. Jadi akhirnya saya bikin gambar-gambar, novel gambar-gambar yang memang untuk diaplikasikan ke merchandise gitu. Jadi seperti dibikin tote bag, dibikin tumbler, dibikin gantungan kunci, payung, dan semacam-semacam itulah. Dan alhamdulillah gurunya benar-benar di luar ekspektasi saya gitu, luar biasa. Gitu. Dia tidak apa namanya, memang waktu itu pernah bilang, Bu, saya pengen deh punya studio gitu. Tapi dengan punya studio, Mbak, saya bisa menginvite orang datang, jadi kita bisa berkolaborasi. Oh ya, berapa sewa videonya gitu, studionya gitu. Terus sekian sekian. Akhirnya kita patungan gitu sama orang tua murid, eh, bikin studio di Braga waktu itu. Terus anak-anak les tuh dipajang lah, terus diundang orang-orang, banyak loh yang mau. Jadi seperti kayak, oh novel karena gambarnya suka makanan, dia mm, diminta kopi Jawa gitu untuk membuat ilustrasi menunya gitu. Pernah juga Apsari Artisan di Pondok Indah Mall. Bahkan ada gambarnya yang dipakai di Uniqlo gitu. Jadi lumayan lah, jadi bisa apa namanya, bisa ada sedikit pendapatan. Jadi kayak royaltinya lah gambar dia dipakainya gitu. Dan bahkan sempat sempat yang paling ininya lah, yang paling eh, puncaknya itu saya juga nggak ngerti gimana itu gurunya, karena kebetulan eh, gurunya itu lulusan FSRT ITB ya, jadi mungkin networknya bagus. Dia bisa apa, bisa memasukkan gambar itu dan diterima sama United Nation waktu itu, ketika Wah, ada sam- apa konferensi FAO itu, ada Food and Food and FAO Agricultural Organization gitu, ada konferensi di Roma, gambarnya dipakai untuk ini, dan temennya juga ya, nggak hanya novel sendiri, untuk merchandise-nya, jadi seperti untuk tumblernya, untuk kaos, sama untuk name tag gitu. Jadi wah, bagus juga ya, jadi maksudnya benar-benar di luar ekspektasi saya. Juga pernah dipakai untuk apa itu istilahnya, billboard ya, billboard perusahaan JNE ya. Ini eh, apa namanya, nggak 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 pernah terfikir sama saya pakai, paling hanya sekedar apa namanya, ini gambar dibuat apa ya, ya sederhana aja lah pikiran orang tua. Jadi memang menurut saya penting ya, kita berkolaborasi dengan juga eh, orang yang paham di dunianya itu gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin kurang paham, jadi hanya untuk yang hal-hal sederhana. Kalau musiknya juga dia juga mm, saking hobinya gitu, saya perjuangan saya tuh, saya sering masukin video-video dia, saya sering masukin untuk kompetisi-kompetisi gitu. Dan juga termasuknya salah satunya ketika Light Ministry Orchestra ingin apa, membuat itu. Light Ministry Orchestra adalah orkestra untuk anak-anak remaja yang melibatkan anak kebutuhan khusus gitu.
Itu saya kirim videonya dan alhamdulillah di audisi dan dia masuk jadi anggotanya. Ini kemarin tanggal 30 November sudah apa namanya? Konser asuhan ADMS itu dia pegang perkusi udah tahun ketiga sih. Mudah-mudahan tahun keempat dipakai lagi, nggak ada audisi lagi. Karena yang audisi yang deg-degan kan ibunya. Wah, Bun, banyak sekali tadi ini apa prestasinya ya. Kemudian juga. Iya, alhamdulillah. Karena ini aja, maksudnya berikan seneng masukin aja, ayo nonton ini, ibu videoin nanti ibu masukin ke sini, dia mau happy happy aja, seneng gitu. Luar biasa, Bun. Kita senang Apa, banget. apa YouTube atau IG-nya, Bu Retno? Apa? Noval. Boleh Eh, dicantumkan. Naufal.rizky1201. Nanti saya cantumkan ya. Oke. Kita cantumkan ini. Ya, kasih. Baik. Kita dari Bunda Retno tadi kita banyak belajar bagaimana kita mesti masuk ke dunia anak, kemudian juga mengajak mereka untuk berkarya dan mandiri ya Bunda. Berikutnya saya akan masuk ke Bunda Nur Rahayuta Dianti. Pada Bunda Nur, Bunda Nur, momen apa yang kenapa? Oh ya. Gimana, Bunda Erni? Momen apa yang paling terasa berat saat Bunda harus mendampingi anak seorang diri? Oh ya, terima kasih Bunda Erni. Saya rasa kita semua bunda-bunda dan ayahanda yang dititipkan anak spesial mengalami ya step-step ini yang kita itu harus cari tempat rapi, mengejar golden age-nya. Kemudian habis itu mungkin yang ayah bunda dititipkan seorang putra menghadapi yang harus dia itu menjalani sunat gitu kan. Yang putri mungkin saat berhadapan dengan putrinya yang PMS atau bagaimana. Nah itu kita semua mengalami ya. Ajiji dari mencari tempat terapi, kemudian yang selanjutnya saya hadapi waktu itu adalah harus mencari sekolah inklusi. Sekolah inklusi tapi dengan syarat tertentu. Gitu loh. Jadi Ajiji tidak bisa saya masukkan ke sekolah inklusi yang umum-umum saja di sekitar saya, tapi dia harus ada kategorinya. Itu yang membuat saya merasa sulit karena ternyata cari sekolah inklusi aja kita udah waiting list gitu kan Bunda. Kemudian usianya juga dia udah wajib belajar kalau di negara yang papanya bekerja gitu kan. Tidak mudah bagi saya sambil seiring harus terapi terus Ajiji ngejar golden age, kemudian saya harus searching cari sekolah yang punya peluang menerima Ajiji. Gitu. Jadi saya sempat bertanya kepada beberapa teman yang memang ada informasi. Alhamdulillah Ajiji saya coba daftarkan ke salah satu sekolah swasta negeri yang masuk di kategori yang diminta kantor papahnya. Kemudian tapi masih waiting list Bunda Erni. Ya. Masih waiting list. Jadi kita saya mendatangi koordinatornya bertanya apa yang harus saya lakukan agar Ajiji bisa join di sini. Dan Ibu kita minta kerjasamanya, Ajiji harus bisa begini. Yang penting harus kooperatif saat dites gitu. Saya diberi kesempatan 4 bulan untuk menggodok Ajiji bisa perilakunya itu sesuai dengan yang diminta tenaga pendidik ya Bu ya. Karena memang mungkin tidak semua sekolah itu mau menerima apa adanya anak. Jadi kita tetap harus melalui tes ini anak kooperatif atau tidak. Nah itu jadi saya kerjasama dengan pihak terapisnya, kemudian di rumahnya juga saya stimulasi ya untuk kalau di sekolah harus begini harus ini. Nah kalau kita berhadapan dengan anak spesial ini, secara perilaku kan banyak penolakan dari dia. Iya. Misalnya suruh nulis nggak mau diletakin gitu kan.
Eh, oh, ini duduk manis tidak mau berdiri jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Nah, itu tantangan ya buat saya, tapi ya dengan kesabaran, cinta kasih semuanya, insya Allah eh, pelan-pelan ya Bunda Erni itu bisa Iya, diatasi ya. Akhirnya Ajiji pada saat tes eh, dari 27 anak dia dia urutan 21 yang diterima pulangnya cuma 6, Ajiji masuk gitu. Nah, setelah itu tidak berjalan mulus juga Bunda Erni. Habis itu kan kita berhadapan dengan pandemik ya. Ini tantangan memang karena anak-anak kebutuhan khusus itu punya mindset tersendiri ya, seperti yang Bu Retno cerita. Eh, Kalau Ajiji itu mindsetnya gini, Mama belajar itu di sekolah, sama Miss, sama Mister, sama teacher. Kalau di rumah, Ajiji bebas, nggak ada aturan. iya, iya. Itu luar biasa saya berjuang memperkenalkan daring ke dia kan. Udah berapa gadget itu dilempar terus karena dia menolak ya. Menolak. Iya, Nah, iya, terus sudah itu sistem kurikulumnya kan juga berubah. Tidak iya, face to face, tidak iya. langsung direct. Jadi mama yang harus jadi supportnya. Mister sama Miss kasih materi melalui daring. Dia harus duduk. Sementara dia modelnya yang lari-lari, ditinggal, ditinggal gitu kan. Iya, iya. Akhirnya ya eh, kita kerjasama dengan tenaga pendidik eh, buat suatu metode yang memudahkan si Ajiji untuk bisa menerima pendidikan daring selama kita lockdown hampir 2 tahun lebih ya Bunda kalau nggak salah. Sampai akhirnya si Ajiji itu harus menjalani kelulusan ujian itu dengan daring juga. Jadi dikasih satu bentuk project yang Ajiji harus kerjakan. Di sini dia kebetulan dia itu teman timnya juga spesial. Gitu. Jadi Ajiji yang harus lebih dominan gitu. Nah, itu saya kerjasama dengan tenaga pendidiknya, melatih Ajiji untuk bisa presentasi, kemudian bisa bikin eh, semacam video gitu untuk pemasarannya. Nah, itu bagian dari step-step ujiannya ya. Karena dengan satu project tersebut penilaiannya langsung 11 mata pelajaran. Iya. Gitu. Heeh. Alhamdulillah saat presentasi nih pengujian, Ajiji memang lebih dominan menjawab ya Bunda Iya. daripada temannya. Ajiji itu dikasih pertanyaan bisa dijawab dengan baik gitu loh. Walaupun sederhana ya seperti gini, Ajiji berapa harganya? Eh, Gratis, Mister. Itu udah dapat sambutan. Berarti kan masih nyambung walaupun Oh, sebenarnya maksudnya ditanya berapa harganya gitu kan ya. Tapi it's okay kata Misternya. Untuk menjawab sudah luar biasa. Maksudnya ada connect-nya gitu kan. Karena memang sebagian kan kalau ditanya masih yang diem gitu kan, apa gitu kan teman-temannya. Alhamdulillah sampai situ. Nah, itu sudah mulai terlihat tuh Bunda dia sudah mau untuk menerima ya kondisi baik belajar daring ataupun face to face langsung. Akhirnya dia bisa menerima dua sistem itu. Sekarang kalau misalnya ada kondisi sekolah harus belajar di rumah, is oke, udah mau gitu loh. Buka sendiri dari HP-nya Bunda, nggak usah dibantu Mama, Ajiji bisa. Gitu, itu ya, yang perkembangan yang luar biasa ya. Dari yang dia menolak untuk daring tuh HP dilempar-lempar Bunda, sampai akhirnya HP-nya itu dijaga, dijaga. Nggak usah Bun, Mama, Eh, kirim aja ke Ajiji. Nanti Ajiji yang kerjakan. Sampai waktu itu kalau nggak salah pernah saat saya itu diundang oleh pertama kali diundang untuk mengisi eh, cerita dari empati ya. Ajiji ya. yang setting laptopnya. Wah, luar biasa. Saya tidak. Iya, dia yang atur setting semuanya, Zoom-nya apa segala macam itu waktu itu saya terus terang waktu itu dia pakai laptop yang MacBook, saya tidak tahu cara operasionalnya bagaimana.
Dia yang setting Bunda. Sampai itu keluar suaranya, mic-nya saya disiapin sama dia. Waktu itu kita sempat sharing cerita waktu pas dengan Ustadz Aagim, kalau nggak salah waktu itu tentang puasa pada anak-anak autis. Itu aja Ji yang setting Bunda. Gitu. Gitu. Oke, Bun. Luar biasa ya, Bun. Nah, Iya. ada eh, ada keputusan yang paling sulit apa yang pernah Bunda ambil karena pendampingan Bunda kan tanpa pasangan. Itu ada keputusan yang paling Iya. sulit. Susah yang paling sulit itu yang saya ambil waktu ada isu di sekolah kalau ada seorang pengajar yang tiba-tiba memang sudah takdirnya dipanggil Allah, tapi katanya punya latar belakang itu penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Hmm. Iya, Nah, iya. itu karena saya tahu kondisi di negara papahnya Ajiji itu papah Ajiji bekerja itu sangat strictly ketat dengan kesehatan paru-paru, gitu kan. Mm-mm. Nah, pada saat waktu itu katanya si almarhumah ini ternyata duduknya berdekatan tidak jauh dari Ajiji. Iya, Tuh. iya. Jadi semua tenaga pendidik pada saat itu di screening untuk dicek apakah ada terpapar atau tidak, termasuk murid-murid dalam satu ruangan itu. Iya, Nah, iya. yang Ajiji itu, hasil yang Ajiji Mentox itu ternyata di luar lingkaran batasan tertular atau tidaknya gitu. Nah, itu Mm-mm. eh, saya sempat yang shock karena kaget ya, nggak menyangka ya. Terus saya tanya beberapa teman yang memang dokter, yang memang dari keluarga dokter juga, ini harus bagaimana saya gitu kan. Terus sementara dokter dari pihak sekolahnya sudah ambil putusan Ajiji harus minum obat yang antibiotik untuk paru-paru itu 6 bulan. Ajiji waktu itu kalau nggak salah usianya masih sekitar 9-10 tahun kalau nggak salah. Kemudian saya baca, saya cari di artikel-artikel yang berhubungan dengan itu, ternyata side effect-nya luar biasa ke si pasien yang minum obat itu kan nantinya. Saya masih berpikir saya tidak akan memulai dulu untuk mengambil keputusan minum obat atau tidak. Karena sekali minum obat itu harus terus Bunda sampai 6 bulan katanya. Sementara kita nggak tahu nih Aji sebenarnya terpapar benar atau ada reaksi alergi gitu kan. Karena kan dimasukkan vaksin yang kita nggak tahu eh setnya ke Aji itu bagaimana gitu kan efeknya. Kemudian apa reaksinya dia berbeda dari yang lain atau bagaimana gitu kan. Akhirnya eh, saya memutuskan untuk mencari second opinion pemeriksaan IgG ke dokter yang lebih baik ininya, pengalamannya, lebih banyak, lebih lebih jam terbangnya lebih banyak ya, karena dokter yang awal itu saya masih menilainya mungkin eh, masih belum banyak pengalaman ya. Kemudian akhirnya saya eh, cek lagi ke spesialis paru anak, dikasih waktu sebulan. Kalau misalnya dari 6 poin ini terdeteksi, berarti Iya. Ajiji minum obat. Hmm. Kesimpulannya gitu. Alhamdulillah dikasih obat penambah nafsu makan dulu ya Bunda Erni. Ternyata dalam tempo 2 minggu apa 3 minggu balik lagi ukur berat badan. Alhamdulillah ada peningkatan berat badannya jauh banget dari yang biasanya 1 bulan itu anak normal itu mungkin 0,5 sampai 1 kilo. Tapi Iya. Ajiji ternyata 3 kilo lebih naiknya dalam waktu sekian gitu kan. So, alhamdulillah dokternya menyatakan tidak ada virus, katanya gitu. Nah, itu saya tidak berani bicara sama papanya karena takutnya panik kan. Jadi saya Oh, menyelesaikan dulu ya, saya simpan sendiri dulu. itu ya, Bun. Kalau Heeh, kalau tidak perlu diceritakan, bapaknya nggak nanya, mendingan saya simpen aja gitu. Karena takutnya kan namanya orang panik ya, Bunda, nanti malah kesulitan kalau mau
eh, berkunjung ke papahnya gitu kan. Alhamdulillah semuanya solve, clean, sampai ditulis besar-besar sama dokternya, Ibu ini tidak terjangkit. Masya Allah ya, tenangnya luar biasa Bunda, karena itu kan namanya kita harus cari tempat untuk ngeceknya, yang namanya kita harus ke lab bolak-balik Bunda, ngetes segala macam, itu yang ajinya udah, jangankan saya yang lelah, ajijinya juga udah mungkin ngantri-ngantri ya. Iya, Ngantri-ngantri di rumah sakit ibu anak itu kan luar biasa kan, panjang. iya, Kebetulan waktu itu kebetulan saya dekat dengan salah satu teman itu masih keluarga dokter, jadi sama teman saya didampingi masuk jalur khusus biar nggak antri-antri Mbak, ayo katanya ditarik gitu. Alhamdulillah, dan dokternya alhamdulillah nggak lama ya ngasih cek-cek, langsung dicek, bener-bener dicek, udah Bu aman katanya gitu. Alhamdulillah, itu senang banget buat Mbak Bunda Erni, itu luar biasa kayaknya deh, kayak lolos gitu dari gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang, dan itu merupakan sebenarnya pukulan bagi saya ya, hmm, karena saya merasa sekolah bagus bersih tempat aman ternyata tidak menjamin gitu kan. Tetap anak itu harus dibekali yang namanya itu semacam suplemen ya, ataupun yang paling mudah kita dapat di sekitar kita kan madu, Bunda. Itu tidak saya kasih ke Ajiji sebelumnya. Sementara saya kalau dari pulang dari Timur Tengah tuh bagi-bagi madu tuh ke teman-teman saya. Aduh, saya bilang pukulan berat nih saya nih. Akhirnya sejak saat itu Ajiji sebelum ke sekolah tiap pagi harus minum madu. Madu, iya, madu, madu. Karena saya lihat ternyata di artikel itu madu itu mampu menahan tubuh dari virus dan bakteri ya, spora segala macam. Jadi biar dia itu dalam menjalani hari-harinya aktivitasnya tidak terhambat eh, karena ada sakit atau apa. Biasanya kan kalau di lingkungan sekolah itu anak-anak gampang tertular ya, namanya virus, pilek apa segala macam. Nah itu kalau kita bekali dengan sesuatu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, itu eh, benar-benar membantu kita untuk membiarkan anak kita itu beraktivitas dengan teman-temannya, dengan tenaga pendidik di sekolah. Itu kita jadi aman gitu loh Bunda Erni. iya, Tadinya ya sempat khawatir ini gimana, gimana terus. Akhirnya juga pihak sekolahnya juga kooperatif. Semua tenaga tekniknya, tenaga pendidiknya itu di screening, dilakukan medical check up, terutama untuk yang paru-paru dan liver, karena kan hmm, namanya aktivitas mereka berinteraksi dengan murid, gitu kan. hmm, Itu jadi masukan juga buat sekolah. iya, iya. Waduh, Bun, tadi dengarnya seru banget. Nah, Iya, iya, kalau kita itu tidak saya cerita, jujur Bunda Erni, itu tidak berbicara, pernah saya ungkapkan ke 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 umum ya. Baru iya, di empati ini saya cerita iya, ini, Mas, karena memang spesial nih saya, kita dengerinnya. iya, saya keep itu ceritanya Ajiji yang menghadapi eh, case itu ya, Iya, case iya. yang ada di tempat sekolahnya itu. Dan bagusnya clean itu udah bikin benar-benar lega gitu ya, Bun ya. Iya, karena takutnya kan kalaupun ada katanya anak-anak itu hidden kan, dia Nah, tidur iya, dulu tapi 17 tahun ke atas dewasa itu bisa terpicu. iya, Nah iya. itu yang saya kan berpikir juga Bunda, aduh nih anak sampai kapan gitu. Jadi saya benar-benar cari second opinion tuh, cari dokter yang memang jam terbangnya itu, semoga saya pengen hasilnya gimana gitu. Alhamdulillah ya, Allah Oh, ijabah kita anaknya sehat, dokternya juga memeriksanya dengan baik. Alhamdulillah Bunda Erni. iya, alhamdulillah. Nah, Bun, eh, Bunda kan benar-benar sendiri kadang ngadepinnya ini. Pasti ada rasa lelah Hmm. yang kadang datang bertubi-tubi. Apa yang membuat hal sederhana apa yang membuat Bunda tetap bisa berdiri? Itu mungkin kita bisa, Bunda bisa sharing ke kita. Jadi kita bisa pelajari, kita teladani. Mm-mm. Kalau lelah itu biasanya kadang kalau udah nggak tahan nangis Bunda. Nangis ya. Iya, Iya. nangis terus diem dulu, tenangin dulu, terus langsung itu jalur langit lah kita ya. Eh, Jalur langit, kemudian kita kalau udah tenang dulu ya memang nggak langsung turun itu ya.
solusinya gitu, enggak ya. Kita Oh, tenang dulu, terus kita pandangin anak kita gitu. Dek, perjalanannya udah jauh sampai sini, majunya udah luar biasa. Masya Allah, Mama bersyukur banget ya. Saya kadang-kadang suka begitu, Bunda Erni. ya. Semoga adik ke depannya, kalau Mama nggak papa nggak ada, adik bisa mandiri, ya. Deket sama siapa, adik nggak apa-apa. Misalnya ada salah satu kakak sepupunya memang klik ya sama Ajiji ya. Jadi saya kadang-kadang ngomong sama keponakan, titip ya, kalau eh, Mama Ajiji nggak ada, titip jalan temenin Ajiji. Namanya usia kita nggak tahu ya Bunda Erni ya. Tapi kita kan istilahnya tetap punya kewajiban membekali anak untuk Hmm, mandiri, untuk paling tidak dia bisa mengerjakan hal-hal yang untuk dirinya sendiri seperti mandi ya, terus hmm, menyiapkan makanan. Jadi kalau misalnya minimal kalau dia nggak bisa bacaan sholat, dia tahu harus pergi kemana, ke masjid atau ke siapa untuk jadi imamnya dia, terus dia gerakan aja ya. Paling nggak ya, itu yang kita harapkan minimal itu. Tapi Masya Allah kalau Allah kasih lebih ya bonus ya, iya, memudahkan dia itu aja sih Bunda Erni. Semoga iya, anak-anak kita semakin banyak kemajuannya. Amin. iya. Amin. Kita doakan selalu ya Bun buat anak-anak kita ya. Iya, iya. Hmm, Pokoknya tetap semangat deh Bunda Ayah dimanapun berada, dititipi anak spesial itu, disyukuri, dinikmati, semuanya pasti eh, bisa menjadi penenang hati, penyejuk hati kita. iya, iya, luar biasa. Hmm. Saya terharu dengarnya Mak- benar-benar. Iya, makasih Bunda Erni. Ya Bunda. Nah Bun, kepada tiga Bunda tadi sudah mungkin menyampaikan begitu banyak hal. Kita mungkin ada sesi tanya jawab berikutnya. Mungkin ada di chat room sudah ada pertanyaan. Wah, ini sebenarnya semua sudah dijawab masing-masing ya oleh para Bunda juga ya. Bentar ya. Saya lihat dulu ya. Saya belum menemukan pertanyaannya. Hmm. Atau ada yang mau bertanya langsung, boleh? Di sini begitu banyak. Salam silaturahim, salam empati, cinta tanpa batas dari Pak Bambang Putih. Oh, luar biasa betul. Cinta kita tanpa batas ya. Hmm. Itu ada Ibu Ida tadi angkat tangan. Bu Ida angkat tangan ya. Boleh silakan Bu Ida. Ingin bertanya langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang Ya, silakan? Bu. Saya Sherlock, Bu. Halo. Ya, silakan. Tadi Bu Ida ingin bertanya. Jadi, Saya mau bertanya, Bu. Boleh? oh ya silakan. Dengan Bapak siapa Pak? Syahrul. Pak Syahrul. Silakan Pak Syahrul. Ditujukan kepada siapa? Kepada tiga bunda yang hebat-hebat, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Kebetulan juga aku punya keponakan anak spesial ganda RM dengan autis RM. Jadi dia anak yatim sebelumnya, bapaknya sudah wafat. Jadi ya sekarang posisi di Jakarta. Iya. Cerita saya Bu, intinya ini untuk di usia kan mau 19 untuk untuk sekolah full day, untuk terapis, untuk kemandiriannya itu kan saya dari Makassar ke rumah autis Depok, baru ke Malang autis center, cuma kehabisan dana, jadi saya ke Jakarta untuk mencarikan bantuan agar bisa
optimal juga bisa bekerja. Cuma intinya Bu, saya meminta tempat yang memang kalau ada wadah untuk keponakan saya untuk full day di sekolah terapi, di mana kira-kira Bu posisinya? Boleh saya bantu Nah, jawab dengan Pak ya siapa boleh. ya? Yang Pak siapa? Bu. Pak siapa, maaf? Biar Syahrullah. enak ngobrolnya. Syahrullah. Hah? Syahrullah. Pak Syaullah ada Syahrullah. di Beiji dengan Pak Pak Sujono. Dia menampung berbagai macam anak-anak dengan berbagai spektrum dari anak sampai usia lanjut, dan saya tahu pasti ditangani dengan baik. Saya pernah mengirim beberapa anak dari luar kota juga yang kondisinya sama yatim piatu, kakaknya tidak sanggup untuk mengurus karena memang bisa dimengerti tidak mudah ya. Bisa kontak saya nanti untuk lebih lanjut Ya, ya. mau Bu, saya titip nomor WA saya, nggak apa-apa. Nanti ditulis saja nanti WA saya. Saya nanti kan posisi sekarang di Jakarta. Saya dari Oke. ya, mau Bu. Jadi titip Pati nomor juga. WA saya nanti mau Bu. Jadi WA saya nanti posisinya di mana, saya ketemu dengan beliau. Insya Allah kita akan untuk saya langsung keponakan saya namanya Fakih. Begini Bapak kontak ke Pak Rizky aja, moderatornya nanti saya akan, karena saya juga saat ini lagi ada acara agak susah konsentrasinya, nanti saya akan titipkan infonya yang lengkap di Rizky ya. Iya. Empati. Bukan setelah ini acara nanti apakah ada di grup itu apa ada nanti di yayasan empati ya atau tidak ada? Mungkin nanti bisa hubungin empati, nanti empati akan kasih informasinya gitu Pak. Gitu ya. Oh, atau Jelas. Bu, boleh nggak? Gimana Pak? Boleh nggak saya titip nomor WA ke Ibu, nanti WA saya langsung kalau di empati nggak bisa kan lama, kalau pokoknya saya Danu tidak dapat, jadi nanti bisa informasikan. Oh, mungkin boleh diketik di ini ya, chat room Zoom-nya ya, nomornya. Iya. Saya bilang aja Bu ya nomor saya. Ya. Boleh enggak? Ditampung dulu Pak. Saya punya satu informasi yang bisa saya sharing, dan saya cukup reguler untuk datang juga support di sana karena cukup terpercaya. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Rizky dari Empati. Iya. Jadi seperti itu ya Pak. Titip nomor telepon saya nanti dari Empati. Atau titip nomor telepon ke Pak Rizky nanti ya langsungnya. Oh, jadi Bapak kontak ke Empati aja karena Empati banyak sekali juga tugasnya. Iya. Oh, ya, nanti saya kontak ya. Ya, minta tolong boleh kan karena apa itu ini lanjut nih, karena saya kan itu untuk keponakan saya ini di 10 tahun untuk dia bisa belajar dulu dari pagi supaya bisa saya terbantukan untuk bekerja juga secara optimal di Jakarta. Baik, nanti Bapak bisa langsung kita kontak ke Pak Rizky atau Empati ya Pak ya. Oh ya, ntar Bu ya saya Empatinya. Syukran Bu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Baik, kita ada satu pertanyaan lagi. Kita sediakan untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin saya Bu. Oh iya, silakan dengan Ibu Bu Ida bukan ya? Ya, betul ya. Ya, perkenalkan saya Ibu Ida. Saya punya anak ASD 19 tahun. Saat ini lagi kuliah semester 1, Bu. Di teknik informatika gitu. Alhamdulillah hari ini punya banyak ilmu dari beliau-beliau narasumber ini semuanya gitu ya. Banyak kesamaan mungkin dari putranya Bu Retno ya, yang tadi cerita tentang semuanya itu
harus begitu gitu ya. Yang apa tuh adzan harus sholat gitu kan, terus lewat jalan harus itu, kalau tidak jadi tantrum dan sebagainya. Nah, saya mencoba untuk apa ya, supaya tidak monoton gitu ya. Saya alihkan, misalnya naik naik angkot yang biasanya di depan, gimana caranya supaya tidak harus di depan kayak gitu. Jalan juga tidak harus jalan itu. Sampai akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang tadinya harus begitu tuh bisa dia bisa nerima, dia bisa jalani gitu, Bu. Cuman masalahnya sekarang itu kayak kebablasan gitu, Bu. Nah, jadi bukan yang keluar rel sama sekali sih enggak gitu ya. Misalnya gini, sholat kalau dulu kan begitu adzan dia langsung cepet-cepet wudhu berangkat gitu ya. Sekarang tuh yang penting kan masih dalam masa waktu sholat. Nah seperti itu. Saya juga apakah dulu mungkin saya sempat ada ucapan begitu supaya kan kalau di jalan itu kan suka repot ya Bu, ketika adzan langsung harus ke masjid gitu kan dia harus ke masjid masalahnya gitu kan. Terus kalau lagi di naik umum kan itu, makanya saya bilang ya tidak apa-apa selama masih dalam waktunya kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh sekarang tuh malah banyak yang kebablasan gitu, Bu. Gimana caranya supaya kembali lagi ke rules gitu, kembali lagi ke apa ya, kembali ke porsinya lah seperti itu gitu. Itu yang pertama, Bu. Terus mengenai minat bakat tadi ya, eh, kalau tadi kan cerita Ibu tuh pendampingan tuh benar-benar full ya. Bahkan Ibu yang nggak bisa melukis, nggak bisa musik gitu ya, akhirnya belajar untuk bisa mendampingi gitu. Nah, saya posisinya juga mirip-mirip Bu, cuman sayanya nih yang mungkin harus belajar sama Ibu, bahwa saya juga harus belajar gitu. Tapi entah mengapa ini kayaknya udah tulalit ini untuk ngikuti ritme dia gitu. Jadi apalagi dia kan teknik informatika ya Bu ya, itu saya blank sama sekali, nggak ngerti gitu ya. Itu sih ya udahlah, gimana adik aja lah, mama nggak mau tahu lah, nggak ngerti lah kayak gitu. Nah untuk musik pun seperti itu Bu, dia bisa, cuman mungkin gini Bu, ketika tidak kita support full seperti yang Ibu lakukan tadi ya, akhirnya dia ya bisa ya sudah, pentas ya sudah, jadi kayak yang sekedar gitu Bu, bukan yang menjadi aku suka ini, passion ini, aku mau lebih lagi itu, jadi nggak ada seperti itu. Jadi kayaknya kayak ibarat pisau tuh kayak yang nggak diasah supaya tajam gitu. Pisau ya yang penting bisa digunakan untuk motong tahu gitu, bukan yang untuk bisa motong daging kayak gitu. Jadi kayak yang belum maksimal tuh Bu. Apakah memang peran saya sebagai orang tua harus ngejar itu Bu, sementara keterbatasan saya di mana-mana gitu ya, sama seperti Bu Nur tadi ya, saya sendirian gitu, saya single mom gitu kan, jadi peralihan ketika ada ayahnya dan tidak aja itu sudah luar biasa bagi saya gitu, apalagi untuk benar-benar berjuang pendampingan full seperti Ibu tadi gitu ya, kayaknya masih jadi pertimbangan dilema buat saya kayak gitu Bu. Terus mengenai yang tadi ya, ide dari Ibu siapa ya tadi satu lagi yang punya usaha sendiri. Nah, anak saya juga sempat saya ajak ngobrol gitu kan, apa rencana ke depan gitu. Dia bilang ya aku kalau punya produk aku mau usaha sendiri gitu. Dan saya pikir dia sudah punya masa apa ya, punya impian gitu ke depannya, dia tuh mau apa gitu. Untuk bisa seperti itu dia akan belajar kerja seperti itu sampai akhirnya dia mau mandiri gitu Bu. Jadi hari ini alhamdulillah sekali saya dapat banyak wawasan dari beliau-beliau narsum bertiga ini Bu. Terima kasih. Itu Bu Erni. Luar biasa. Jadi tadi pertanyaannya tadi yang pertama ditujukan ke Bu Retno ya. Retno ya. Ya. Gimana kembali ke rumahnya. Tapi mungkin kita akan ini ya persingkat karena waktunya sudah sangat tipis. Jawab singkat-singkat saja. Mohon maaf ya. Mungkin kalau saya sendiri kebetulan
Novel itu memang anaknya sangat strict ya, jam segini dan sudah susah gitu. Sehingga akhirnya saya yang memilih untuk tidak melakukan kegiatan apa, maksudnya seperti les sebab tidak memotong jam. Jadi kalau mengubah kebiasaan buat anak-anak nih, kalau menurut saya emang agak susah. Jadi kalau saya perjalanan ke mana, ke Bandung gitu dulu, kalau memang udah waktunya sholat, saya langsung mampir ke rest area gitu. Jadi memang apa namanya, kadang agak sulit Novel untuk bilang, saya kasih tahu nanti aja di rumah juga sebentar lagi nyampe kok gitu. Tapi dia tetep nggak mau kekeh gitu. Jadi akhirnya oke lah, saya ngalah gitu, saya ngalah. Tapi kemarin ini ketika orkestra itu mau nggak mau, karena mulainya maghrib, jadinya dia paksa harus eh, mengawali Ya, dan tidak dini, akhirnya mau juga sih nanti ini kok nanti sama sama temennya nanti berdua sholatnya gitu, nggak usah harus di masjid gitu, bisa, akhirnya mau dia, cuma mungkin harus ditemani ya, harus ditemani untuk di tempat yang belum belum familiar. Saya rasa seperti itu. Cuma memang kadang ada satu sisi yang udahlah, kalau emang itu udah kebiasaan baiknya, kita yang ngalah gitu. Kita yang ngalah. Nggak perlu diubah lagi gitu. iya. Nah, tadi ada yang kedua ya, Bu, ingin masuk ke dunia Yang mereka, minat bakat tadi ya, support minat minat. bakatnya. Hmm, Yang apa? Yang support minat, Bu. Oh, support minat. Iya, eh, kalau musik mungkin memang sebenarnya saya suka musik, cuma memang nggak ngerti apa namanya, dunianya ya, maksudnya pelajarannya, ya mau nggak mau, jadi saya memang harus apa namanya, harus belajar. Dan sekarang ini justru saya Novel itu lesnya sebenarnya online kalau musik itu, kecuali drum. Jadi online itu justru lebih efektif karena saya ngedampingin di sebelahnya, kemudian gurunya ya kita pakai laptop gitu, terus dia ngajarin. Jadi kalau misalnya gurunya akan bilang, Bu, Novel ketukannya salah di sini. Oh iya, saya salah di sini. Ya itu udah berlangsung sejak COVID. Jadi sejak COVID, karena sudah tidak offline, akhirnya saya online. Dan akhirnya saya merasa itu yang paling baik, metode yang paling baik kalau menurut saya. Dan setelah itu Novel justru maju banget setelah dia online. Tapi mungkin ya setiap anak beda-beda ya, setiap anak beda-beda. Cuma kalau kalau saya merasanya seperti itu, dan memang mau nggak mau. Tapi kalau ibu kan anaknya TI ya, teknik informatika ya, saya juga agak Ya, pusing ini. Terus saya juga nggak paham proses teknik informatika. Kalau lagu mungkin masih masih bisa lah gitu. Karena kan dulu pernah juga SMP, SMA belajar apa, ilmu musik gitu ya, ada ya pelajaran musik. Kalau teknik informatika saya juga kayaknya agak kurang paham. Mohon maaf. Baik, Mendampinginya bagaimana? sudah dijawab mungkin, Bu, semuanya? eh, karena waktu kali ya. Jadi mungkin nanti ngobrol. Atasannya nanti Saya boleh mungkin. menambahkan sedikit. Boleh. Silahkan. Kalau saya sangat penting buat kita orang tua untuk mengukur diri gitu loh. Kayak misalnya anak saya, oke, lulus dari IPB gitu ya, tapi apakah mungkin anak saya ini bekerja di korporasi? Kan yang paling tahu saya. Jadi saya melihat nggak mungkin gitu loh, karena social skill-nya tidak mendukung. Kemampuan akademik saja tidak bisa dipakai untuk bekerja sama di Agak suaranya yang hilang agak formal, bekerja gitu. sudah waktu. Ya, maaf, terputus di mana tadi. Ya, jadi penting sekali untuk kita mengukur, jujur mengukur kondisi anak-anak kita. Kebetulan pada kasus saya, anak ini akademiknya tinggi tapi social skill-nya rendah. Social skill itu kan sangat dibutuhkan untuk bekerja dalam teamwork di suatu tempat kerja ya. Karena itu saya waktu saya pertama kali iseng-iseng membuat usaha di rumah, saya menemukan untuk bisa mandiri ya. Karena kan sebagai orang tua sih, sedikit mungkin kalau saya boleh sampaikan, kita nggak bisa memenuhi target sebagaimana
orang tua lain. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa anak kita berbeda gitu. Belajar tidak untuk menuntut bahwa oh anak si A si B dulu kan SD SMP bareng sama anak saya, dia kerja di kantor, anak saya juga harus kerja di kantor. Enggak sih Bu, karena kita harus jujur, oh ya dia mungkin bisa kerja di kantor, anak saya kayaknya tidak bisa, karena ada konsekuensi logis yang harus diterima orang tua. Kalau ibu-ibu ingat loh, bullying itu tidak terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus aja loh. Masyarakat kita hari ini kita harus betul-betul bijak melihat bahwa kalau yang normal aja dibully, anak kita kayaknya saya rasa jadi sasaran empuk. Karena itu being independence kan ya ini balik lagi target ya, nggak muluk-muluk, yang penting anak saya bisa mandiri, tidak merugikan orang lain, tidak membebani adik-adiknya, dia punya pendapatan dan bisa bahagia, itu aja sih. Nggak punya target yang berlebihan gitu. Tapi ya itu kita harus jujur nih, anak kita bisa bekerjanya sebagai apa di mana apapun sekolah yang diambil gitu. Itu sih. Terima kasih. Biasa jawabannya ya Bu Tantri. Iya. Makasih Bun. Kayaknya karena keterbatasan waktu kita masuk pada pesan penyemangat ya dari para Bunda ya. Ya, silahkan mungkin dari siapa dulu, Bu Tantri dulu atau apa nih kesimpulan atau pesan penyemangat? Oke. Menerima sepenuhnya itu bukan pasrah bongkoan ya, bukan terserah deh gitu, udah rulahnya apa segalanya, enggak, tapi tetap kita, kalau kita sayang anak kita ya kita menerima, tapi bukan berarti tidak ngapa-ngapain ya. Ingat bahwa kalau kita berusaha dan menempatkan harapan tuh kadang-kadang bisa jadi burden karena lelah, karena kita punya harapan gitu. Jadi kalau saya ya, tentu berbeda setiap orang tua gitu. Kalau saya memang mensyukuri apa yang ada aja gitu, tidak muluk-muluk, tidak misalnya gini ya, waktu anak saya SD itu kan bisa dibilang kalkulator di kelasnya gitu. Banyak teman-temannya nyontek ke dia gitu, spesial untuk matematika. Sekarang teman-temannya udah kerja di Unilever, udah kerja di tempat-tempat hebat. Saya nggak boleh iri karena memang hal itu tidak memungkinkan buat anak saya. Jadi berdamai gitu bahwa oh ya memang jatahnya dia seperti itu. Tapi kalau kita kemudian punya harapan bahwa anak kita punya nasib yang equal, kayaknya nanti kita yang bermasalah. Karena kembali tadi ke pertanyaan awal mengenai kelelahan, yang membuat kelelah itu semuanya ekspektasi. Kalau ekspektasi kita ketinggian, maka yang lelah adalah kita sendiri. Karena buat saya yang paling menakutkan itu adalah ketika kita punya kecemasan yang berlebihan. Dan ingat, kecemasan itu terjadi karena overthinking. Kita punya ketakutan, kita punya khawatiran tentang masa depan. Pelariannya adalah lagi-lagi pada Tuhan. Nah, melarikan diri pada Tuhan itu, dengan berjalannya waktu, saya akhirnya juga menemukan bahwa Tuhan akan hadir dalam keheningan. Kalau kitanya berisik kepalanya, insya Allah sih kita nggak menemukan apa-apa gitu. Jadi kalau kitanya tenang, maka Tuhan, kita bisa mendengar ide-ide yang diberikan Tuhan, dan kita bisa menjalaninya dengan seksama gitu. Karena saya juga pernah dulu berdoa yang dalam tangisan, dalam keputusasaan gitu ya. Akhirnya dapat idenya ketika saya tenang sih. Itu yang saya bisa bagikan. Bun. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Retno ada pesan berikutnya. Ya, mungkin pesan saya adalah untuk ibu-ibu semua, ibu orang tua dari anak berkebutuhan khusus, bahwa ibu nggak sendiri ya. Banyak ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama dan juga mungkin lebih berat. Jadi tetaplah semangat,
kemudian temukan, gali dan kembangkan bakat atau talenta yang dimiliki oleh putra ibu. Dan juga pesan saya, eh, setiap anak itu unik ya. Mereka punya bakat masing-masing. Setiap orang aja unik, apalagi anak spesial seperti kita gitu. Jadi eh, fokus pada kemajuannya dari waktu ke waktu itu. Nggak perlu membandingkan dengan, oh dia bisanya ini, anak saya maksudnya jangan membandingkan dengan anak lain karena mungkin memang bidangnya beda. Ya, saya rasa seperti itu pesan Ya, saya. ya, terima kasih Bu Retno. Kemudian Bu Nur. Ya, pesan semangat saya untuk semua bunda-bunda dan ayahanda yang sudah menjadi orang tua, terutama yang dititipkan anak yang spesial, tetap menjaga kesehatan fisik dan psikis. Karena kita setiap saat itu berhadapan dengan yang namanya emosi. Kadang kita tidak menyadari mental kita sakit, lelah atau apa tidak sadari, tapi karena kita berusaha untuk tetap eh, menghadapi semua yang ada di ini. Tapi itu sebenarnya yang perlu kita selalu ingat, karena dengan kondisi fisik dan psikis yang sehat, itu akan memudahkan kita merawat anak, terutama yang berkebutuhan khusus. Jadi bijaksana kita, hati kita saat berhadapan dengan hal-hal yang sebenarnya kita mau tolak, tapi kita tidak boleh terpancing emosi, itu sangat diperlukan. Jadi pesan saya untuk semua orang tua adalah tetap jaga kesehatan fisik dan fisik untuk merawat anak-anak titipan Allah ini. Kemudian ada 3 kunci poin yang mau saya sampaikan juga untuk para orang tua, terutama yang punya anak kebutuhan khusus. Yang pertama itu, dari semuanya keberhasilan anak-anak itu, kuncinya itu sabar dan cinta kasih sayang. Ini saya belajar dari gurunya Azizi. Karena beliau itu dengan penuh sabar, kasih sayang, namanya Azizi itu sulit sekali untuk belajar dan sulit sekali untuk mememores pelajaran-pelajaran akademik ya, karena dia termasuk yang intelligentsia disorder. Jadi dengan kesabarannya si Bapak Guru ini, Alhamdulillah luar biasa. Azizi sudah mulai banyak kemajuan untuk pelajaran kalistungnya Bunda. Terus yang poin keduanya itu saya mau kasih semangat buat bunda-bunda bahwa Allah itu memberikan ujian tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Itu pasti di setiap kesulitan, di setiap ada menghadapi masalah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Intinya kita bersabar dengan proses. Yang terakhir, ini memang yang kita harapkan dari anak-anak ya, di balik kekurangan seorang pasti ada kelebihannya Bunda. Jadi kita asah, kita angkat yang tersembunyi itu agar semakin bisa dikembangkan untuk bekal anak-anak. Itu saja Bunda Herni yang bisa saya sampaikan untuk bunda-bunda dan ayahanda. Ya, ya, ya. Terima kasih Bunda-Bunda, luar biasa loh pesan-pesannya. Semoga bisa menyemangati kita semua ya yang berkebutuhan khusus ini. Baiklah, kita sudah mendengarkan begitu banyak secuplik demi secuplik, kita udah tanya jawab, kita sampai pada akhir acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, kemudian kepada bunda-bunda yang luar biasa ini, dan para mereka yang sudah berpartisipasi mendukung acara ini, kemudian kepada keluarga, sahabat, dan teman spesial empati yang sudah menonton dan berpartisipasi. Kami juga ingin mengajak keluarga empati untuk mengikuti Instagram @yayasan empati dan TikTok @seputar autisme untuk informasi mengenai tips dan penanganan anak dengan autisme. Kepada Bapak Ibu, dapat juga membagikan konten-konten empati di website, Instagram, TikTok, dan YouTube agar semakin banyak masyarakat yang paham tentang autisme. Baiklah,
Terima kasih banyak semuanya kepada bunda-bunda kita yang tercinta, kepada semua yang telah menonton, Bapak, Ibu, dan bunda-bunda. Sampai jumpa lagi pada cerita keluarga empati berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Maaf kasih Bu Erni. kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Erni dan semuanya. Bu Retno. Bunda. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.